Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kaniawati CGP dari SMA Negeri 1 Cigombong mempersembahkan pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin ya. Kita bertemu lagi di mata pelajaran biologi. Nah, untuk hari ini Bu mohon maaf, sebetulnya kalian harusnya di GC atau di grup PA ya. Tapi hari ini Ibu meminta kalian untuk pembelajaran melalui Zoom. Tolong nama kalian diganti dulu ya. Diganti dulu depannya sesuai dengan profil belajar kalian. Jadi misalnya anak yang auditori, jadi auditori kelas 12 IPA 6 Sinta, misalnya gitu ya. Atau misalnya auditori Rusmida, misalnya gitu. Terus misalnya kinestetik Julfikar. Oke, yang lain mengikuti ya. Terus yang visual, nah oke, visual Julfikar, kinestetik misalnya Hunafa atau Fatma ya. Gimana kabarnya, sehat? Ya. Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, minum susu, minum rebus-rebusan, minum jamu, ya apa aja yang untuk menjadi bahan kita ya sebagai bahan makanan yang bergizi yang sehat. Oke ya. Oke, hari ini kita lanjutkan. Sudah. Suaranya putus. Ya. Suaranya kurang jelas. Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Sekarang masih? Harus teriak-teriak nggak ya? Soalnya masih nggak? Masih putus-putus? Masih Ya, Bu. Bu. Masih Ibu. Masih. Ya, tetap sambil berjalan aja ya. Kan kalian bisa melihat nih PPT-nya ya. Oke, kita lanjutkan hari ini tentang petunjuk adanya evolusi. Nah, mekanisme evolusi itu merupakan perubahan keseimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Nah, ini mengalami perubahan, ini faktor-faktornya. Ada 5. Yang pertama adalah hanyutan genetik, ya, aliran gen, mutasi, perkawinan yang tidak acak, dan seleksi alam. Nah, anak-anak, ini materi yang sedikit Ibu sampaikan ya. Nah, nanti Ibu akan berikan LKPD-nya, kalian diskusi selama 10 menit. Nanti masuk ya, Ibu akan membuat breakout-nya. Ibu tutup dulu ya, ininya ya, stop share-nya. Ibu tutup dulu. Lalu Ibu akan membuat breakout. Kalian nanti masuk sesuai dengan profil gaya belajar kalian. Lalu LKPD-nya akan Ibu share screen, ya Ibu akan share di grup PA ya, gitu. Terus video pembelajaran juga akan Ibu share di chat. Anak-anak, nanti akan Ibu membuat break room-nya 2. Untuk kelompok 1, itu kelompok break room-nya di ruang 1 visual ya. Ya, terus yang 2 nanti yang auditori. Jadi yang di main room itu adalah kinestetik. Karena kalau diskusi harus dibuka ya, dibuka. Silakan. Sok diskusi dibuka LKPD-nya, lalu dibuka juga videonya ya. Itu juga sudah Ibu share tuh videonya. Silakan kalian berdiskusi selama 10 menit. Nanti setelah 10 menit kalian masuk lagi ke ruang main room untuk melakukan presentasi ya, sesuai dengan profil gaya mereka. Silakan dimulai. Ini kan ada 34 partisipan. Nah, pertanyaan itu ada 5 pertanyaan. Nanti siapa aja yang mau jawab, yang misalnya udah dapat jawabannya entah dari referensi buku atau seingat yang udah dijelasin. Dijawab aja. Share sound-nya, jangan dipilih. Nah, itu ada. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4 ingin mendemonstrasikan cara belajar kami, yaitu kinestetik. Jadi kami memiliki 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu,
Apa saja petunjuk adanya evolusi yang kalian ketahui? Ini jawabannya. Cikirol. Nah, bukti adanya evolusi adalah adanya variasi individu dalam suatu keturunan, adanya fosil yang ditemukan, dan tingkat waktu dan lapisan geologi yang berbeda, homologi organ pada organisme dengan organisme lainnya, ditemukannya organ vestigial pada makhluk hidup. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2 itu, apa mekanisme utama yang mempengaruhi evolusi? Ingat gak waktu itu Bu Fitri pernah ngejelasin tentang materi ini? Coba deh kalian buka buku paket halaman 162. Jadi mekanisme utama evolusi itu sebenarnya ada 2 faktor. Yang pertama itu seleksi alam. Yang kedua ada hanyut tanggen. Nah, faktor ini tuh sebenarnya udah diteliti sama beberapa peneliti. Yang paling dikenal itu ada 3 peneliti. Yang pertama ada Darwin, ada Lamarck, sama Weismann. Itu tuh mereka beda-beda. Kalau kata Darwin itu faktor utama evolusi itu seleksi alam. Nah, sedangkan kalau kata Lamarck itu faktor utama evolusi itu bukan hanya seleksi alam, tapi ada yang lain lagi. Nah, sedangkan yang teori hanyut tanggen ini sebenarnya dikemukakan oleh Weismann. Nah, di buku paket itu kan ada nih gambar yang jerapah itu. Jadi tuh katanya kalau di sini kalau jerapahnya males, nanti tuh organ-organ tubuhnya jadi nggak berfungsi. Jadi nanti sampai ke turunan ke bawahnya itu nggak akan si leher jerapahnya itu nggak akan panjang. Nah, dibantahlah sama si Weismann ini, katanya bukan kayak gitu. Gen itu kayak penyesuaian sama lingkungannya gitu. Udah gitu aja. Terus ada juga nih pertanyaan nomor 3, yaitu nanya apa yang mempengaruhi terjadinya mekanisme evolusi. Nah, tadi aku nemu jawaban pertanyaan itu tuh di buku. Jawaban itu kayak gini, proses evolusi itu dapat terjadi karena variasi genetik dan seleksi alam yang tadi aku bilang. Adanya variasi genetik ini akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diturunkannya nanti ke anak-anaknya. Variasi genetik juga disebabkan adanya mutasi gen. Seleksi alam juga merupakan mekanisme evolusi. Jadi gitu. Sama kayak tadi ya. Terus yang pertanyaan nomor 4 juga kan pertanyaannya bagaimana terjadinya seleksi alam. Nah, sebenarnya pertanyaan itu tuh udah disinggung di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi seleksi alam itu terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman yang melekat di antara individu dan organisme yang menyusun suatu populasi tersebut yang menyebabkan adanya seleksi alam tadi kayak gitu. Nah, terus ada yang pertanyaan yang terakhir nih. Katanya, bagaimana syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg? Kayak gimana tuh, ada yang tahu nggak? Setahu aku syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg itu pertama, setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Perkawinan terjadi secara acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar. Kemudian, tidak terjadinya migrasi. Dan yang terakhir, jumlah individu dari suatu populasi selalu besar. Ada lagi nggak pertanyaannya? Enggak sih, cuma segitu aja. Jadi di sini ada 5 pertanyaan yang tadi kita udah cari dan udah coba jelasin. Nah, itu cara belajar kita banget gak sih? Kayak harus ngejelasin. Iya. Terus ada gambarnya gitu. Jadi Dan sambil diskusi juga, sambil bergerak juga kayak gitu. Jadi nggak cuma audio doang atau visual doang kayak gitu. Nah, yang lain boleh memberikan tanggapan ya. Sudah oke apa belum? Gimana? Silakan ya ditanggapi. Nggak sesuai, cuma karena jaringan mungkin ya suaranya agak putus-putus jadi kurang tangkap. Iya betul. Kalau kalian suaranya bagus, Ibu. Betul. Soalnya punya ide buat jargonnya enggak? Apa ya? Kayak gimana? Jane ada ide gak, Jane? Hanya Jane pintar. Iya. Nyari jargon. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang
petunjuk adanya evolusi. Yang pertama itu adalah adanya fosil. Nah, salah satu fosil yang ditemukan itu adalah fosil kuda. Nah, ini ditemukan pada sekitar 60 juta tahun yang lalu. Syarat hukum Hardy-Weinberg, populasi itu besar. Nah, tidak ada seleksi, tidak ada mutasi, kawin terjadi secara acak, dan tidak ada migrasi. Silakan untuk kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan materi teori dan mekanisme evolusi. Selamat menyaksikan. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan genotip pada satu populasi yang berlangsung secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang sangat lama. Pokok pikiran dari Charles Darwin adalah 1. Spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam. 2. Evolusi terjadi melalui seleksi alam. Hukum Hardy-Weinberg ditemukan oleh W. Weinberg, seorang fisikawan, dan G. H. Hardy, seorang matematikawan pada tahun 1908. Prinsip-prinsip Hardy-Weinberg juga dikenal sebagai persamaan, model, teorema, atau hukum. Hardy-Weinberg menyatakan bahwa alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi tanpa adanya pengaruh evolusioner yang lainnya. Beberapa petunjuk adanya evolusi yang kami ketahui. 1. Fosil. Umumnya, fosil adalah tulang-tulang, bisa juga tumbuhan atau jejak lain yang sudah membatu. Tetapi ada pula fosil yang ditemukan dalam keadaan utuh atau lengkap, salah satunya adalah fosil kuda. Fosil ini ditemukan di hampir seluruh periode geologi. Kuda diperkirakan hidup sejak zaman Eosin sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kuda yang pertama kali ditemukan diberi nama Hierocerium atau Eohippus. Fosil kerangka kuda tersebut menunjukkan bahwa kuda pertama hanya berukuran sebesar kucing, kemudian berevolusi hingga menjadi kuda yang berukuran perbandingan fisiologi. Meskipun morfologi dan jumlah sel setelah organisme dewasa berbeda-beda, tetapi bentuk dan susunan fisiologi di dalamnya mempunyai kemiripan. Contoh perbandingan fisiologi sebagai petunjuk evolusi adalah sintesis protein, sintesis ATP, respirasi, dan metabolisme. Variasi individu dari satu keturunan. Varian adalah sebutan untuk individu atau makhluk hidup yang mengalami variasi. Darwin mengungkapkan pendapat bahwa variasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti suhu, makanan, dan tanah. Apabila suatu individu mengalami perubahan karena berada di tempat yang berbeda dari asalnya, maka individu tersebut akan mengalami perubahan yang mutlak dan semakin berbeda dengan nenek moyangnya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme utama evolusi? Mari kita bahas. Yaitu ada dua, yang pertama seleksi alam, yang kedua hanyutan genetik atau genetic drift. Seleksi alam adalah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Sifat yang merugikan berkurang. Genetic drift atau hanyutan genetik adalah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Genetic drift dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Perubahan yang terjadi sangat kecil atau tidak tampak, yaitu berakumulasi dan tampak jelas dengan menghasilkan spesies baru. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi mekanisme evolusi? Mari kita bahas. Pertama, mutasi. Menyebabkan perubahan frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip. Kedua, mutasi dapat menguntungkan juga merugikan. Apa sajakah yang menguntungkannya? Pertama, menghasilkan sifat baru yang menguntungkan. Kedua, menghasilkan spesies yang adaptif. Ketiga, memiliki daya fertilitas dan viabilitas yang semakin tinggi. Kedua adalah seleksi alam dan adaptasi. Proses adaptasi diikuti oleh proses seleksi alam individu yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup.
Ketiga, aliran gen. Terjadi perpindahan alel di antara populasi-populasi melalui migrasi dan individu yang kawin. Keempat, perkawinan terjadi tidak acak, menyebabkan alel yang sifatnya tidak disukai akan jarang ditemui atau hilang. Kelima, genetic drift, menyebabkan perubahan secara acak pada frekuensi gen dari populasi kecil yang terisolasi. Perkawinan secara acak menghasilkan frekuensi gen dalam populasi stabil atau tidak berubah, atau kita sebut dengan hukum Hardy-Weinberg. Nah, apa saja sih syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini? Yang pertama, setiap gen mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Yang kedua, perkawinan terjadi secara acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar. Yang keempat, tidak terjadi migrasi. Yang kelima, jumlah individu dari suatu populasi selalu besar. Dan yang terakhir, tidak terjadi seleksi alam. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan konstan dan evolusi pun tidak akan terjadi. Tetapi dalam kehidupan, syarat-syarat tersebut tidak mungkin terpenuhi sehingga evolusi dapat terjadi. Kita kasih A+ ya untuk semua hari ini, baik anak kinestetik, auditori, dan anak visual. Ya. Semuanya ya, kalian luar biasa hari ini. Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini kita sudah menghasilkan suatu produk ya untuk anak-anak auditori, visual, dan kinestetik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa hari ini. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Perasaan dan pembelajaran selama perencanaan dan pelaksanaan. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, menyebarkan angket kepada siswa untuk menentukan profil belajar mereka, mempersiapkan materi pembelajaran biologi kelas 12, pembelajaran sosial emosional menggunakan RPP, pembelajaran diferensiasi, di mana saya menyisipkan kompetensi 4 dan 5, yaitu kompetensi keterampilan sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dengan ruang lingkup KSE yaitu rutin, terintegrasi pada mata pelajaran, dan protokol. Pelaksanaan 1. Pembelajaran melalui Zoom meeting. Yang kedua, setiap siswa menulis nama dengan profil belajar mereka. Yang ketiga, dilakukan breakout untuk memudahkan mereka diskusi dengan sesama profil belajar, berbagi atas visual, auditori, dan kinestetik. Waktu pembelajaran hanya 60 menit, sehingga waktu diskusi hanya diberi waktu 30 menit untuk menghasilkan produk. Setelah waktu diskusi selesai, setiap kelompok diskusi mempresentasikan produknya sesuai gaya mereka. Siswa tidak sempat untuk bertanya atau menanggapi hasil dari diskusi kelompok lain. Penyampaian materi pembelajaran tidak maksimal. Perasaan saya sebelum, pada saat berlangsung, dan sesudah pembelajaran. Perasaan sebelum pembelajaran atau dalam perencanaan, awalnya saya merasa kewalahan karena butuh persiapan yang matang, mulai dari pembagian profil belajar siswa, memilih kompetensi KSE yang sesuai dengan materi pembelajaran, dan melakukan breakout agar saya bisa memantau siswa berdiskusi dan menghasilkan produk. Perasaan sedang berlangsung dan sesudah pembelajaran merasa sangat luar biasa dan senang karena dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan seru, sehingga anak-anak pun merasa senang dan bahagia. Rencana perbaikan. 1. Waktu pembelajaran dibatasi, sehingga siswa tidak sempat untuk bertanya dan guru pun tidak sempat untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran hari itu. Perbaikan. Untuk kedepannya, persiapan harus lebih matang dalam memanage waktu, agar semua komponen pembelajaran tersampaikan. 2. Pembelajaran melalui Zoom terkadang siswa malu untuk berpendapat, sehingga diskusi terkadang kurang interaktif. Perbaikan, guru maupun siswa yang aktif memberi motivasi dan kesempatan siswa yang lain untuk mempunyai keberanian dalam pendapat. Yang ketiga, mungkin sebaiknya menggunakan aplikasi Gmeet agar guru dapat memantau diskusi semua siswa di breakout. Dengan aplikasi Zoom, saya menggunakan 3 laptop agar dapat memantau siswa. 4. Diharapkan semua siswa merasa nyaman dan senang secara fisik dan psikis selama mengikuti pembelajaran. Belajar menyenangkan dan sepanjang hayat.